Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan fikih 4 mazhab, yaitu lanjutan tentang toharoh. Toharoh dari najis atau kotoran, sebagaimana toharoh dalam pengertian sebagai sifat yang melekat, dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu toharoh asliyah dan toharoh ar-ridhah. Toharoh asliyah adalah toharoh yang berlaku pada benda-benda yang bersifat bersih dan suci secara alami, seperti air, debu, besi, mineral, dan lainnya. Benda-benda ini memang secara alami diciptakan sebagai benda yang bersih atau suci. Sedangkan toharoh ar-ridhah adalah toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan najis yang menimpa benda-benda tersebut. Disebut toharoh ar-ridhah karena mengarah pada benda-benda yang dapat menyebabkan hilangnya kotoran, misalnya air, debu, dan lainnya. Adapun hadas, ia tidak lain merupakan semacam sifat yang oleh syariat dilekatkan pada seluruh badan atau jasmani seseorang manakala berjunub, atau hanya pada sebagian dari anggota badan Untuk jenis yang pertama disebut sebagai hadas besar, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib. Termasuk dalam kategori ini adalah menstruasi dan nifas. Syariat menganggap kedua hal ini merupakan sifat yang melekat pada badan secara keseluruhan, yang menghalangi orang tersebut melakukan sholat atau hal lain yang tidak boleh dilakukan saat hadas besar sebelum melakukan mandi besar atau mandi wajib. Sedangkan untuk jenis yang kedua disebut dengan hadas kecil, yang mana cara mensucikannya cukup dengan melakukan wudhu. Sementara tayamum adalah hal yang dapat menggantikan wudhu maupun mandi besar di saat tidak ditemukan adanya air atau karena tidak kuasa menggunakan air. Kemudian jenis benda-benda yang suci. Dari pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa toharoh terbagi menjadi 2, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Telah juga diketahui bahwa najis dalam pandangan ulama adalah benda-benda najis, maka kami akan sebutkan untuk Anda beberapa jenis benda yang najis. Demikian pula akan kami paparkan kepada Anda beberapa jenis benda yang suci sebagai lawannya. Lalu kita akan bahas najis apa saja yang dapat dimaafkan serta tata cara mensucikannya. Maka marilah kita mulai yang suci. Kita mulai dengan membahas hal-hal apa saja yang masuk kategori benda-benda yang suci.
Pasalnya, segala sesuatu pada dasarnya adalah suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan najisnya. Benda-benda yang suci ini sangat banyak. Di antaranya manusia, baik masih hidup ataupun sudah meninggal atau mayat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam. Bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah menghormati anak-anak Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Adapun firman Allah, orang-orang musyrik itu najis, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 28, maksudnya adalah najis maknawi yang dihukumi oleh syariat. Bukan berarti bahwa orang-orang musyrik itu najis secara fisik, sebagaimana halnya babi. Selain manusia, termasuk ke dalam benda-benda yang bersih atau suci adalah benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak hidup. Benda mati ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu benda padat dan benda cair. Termasuk dalam kategori benda padat adalah seluruh bagian bumi dan segala logam yang dikandungnya, seperti emas dan perak, tembaga, besi, timah, dan sebagainya. Termasuk juga semua jenis tanaman, meskipun tanaman tersebut adalah tanaman yang membahayakan, seperti ganja dan kokain, serta sejenis opium. Yakni tanaman yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan hilang akal pikiran, meskipun indera perasa masih normal. Atau bahkan tanaman yang dapat menyebabkan hilang pikiran dan indera perasa secara bersamaan, seperti tanaman anestesi. Atau pula tanaman yang dapat membahayakan atau merusak otak, pikiran, maupun indera atau bagian tubuh yang lain. Jadi semua jenis tanaman ini adalah bersih atau suci, meskipun dilarang untuk dikonsumsi, karena membahayakan akal, perasaan, dan kehidupan manusia. Sedangkan yang termasuk benda cair adalah air, minyak, madu, dan sari tebu, sari bunga, parfum, dan cuka. Ini semua adalah benda-benda mati yang bersih atau suci sepanjang tidak ada benda najis yang menimpanya. Termasuk pula air mata, air liur, dan keringat. Segala sesuatu yang hidup. Mazhab Asy-Syafi'i, benda-benda tersebut adalah suci sepanjang berasal dari binatang yang suci, baik itu binatang yang boleh dimakan maupun tidak. Demikian pula dengan bisa ular maupun kalajengking. Sementara itu mazhab Maliki menyatakan bahwa air liur sumbernya dari mulut yang keluar saat bangun atau tidur. Dalam hal ini hukumnya sudah sangat jelas, yaitu suci. Tidak ada perbedaan pendapat. Adapun cairan yang keluar dari lambung ke mulut itu adalah najis dan dapat dikenali dari perubahan warna atau aromanya. Misalnya cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Demikian juga dengan nanah. Apabila hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka bisa
dimaafkan jika tidak tentu tetap najis. Kemudian dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa air mata adalah suci. Begitupun dengan keringat, air liur, dan lendir. Sama saja apakah berasal dari binatang yang dapat dimakan maupun dari yang lain, dengan syarat selain binatang yang dapat dimakan tersebut adalah semacam kucing atau yang memiliki tingkat di bawahnya. Itu pun mesti bukan binatang yang dilahirkan oleh hewan yang najis. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum keringat makhluk hidup dan air liur adalah hukum yang berlaku pada bekas sesuatu atau syu'ru dalam hal kenajisan dan kesuciannya, di mana Anda akan mengetahuinya nanti. Termasuk juga dalam kategori benda suci adalah telur, sepanjang keadaannya tidak rusak, juga susu manusia ataupun hewan yang boleh dimakan. Adapun zat binatang hidup baik berupa manusia maupun hewan pada hakikatnya adalah bersih atau suci karena ciptaannya, kecuali beberapa hal sebagaimana berkembang di antara mazhab fikih. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan beberapa hal yang dimaksud adalah anjing, babi, dan anak turunannya, baik yang dilahirkan sesama keduanya atau salah satu di antara keduanya dengan binatang lain. Adapun mazhab Hambali menambahkan segala binatang yang tidak boleh dimakan dengan syarat tubuhnya lebih besar daripada kucing. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada najis pada binatang selain hanya pada babi.